Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wastuti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Peminatan Pemasaran Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2017. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang berjudul Implementasi Promosi Membership sebagai upaya peningkatan customer pada perusahaan PT Matahari Department Store Tbk. Langsung saja saya akan membacakan kenapa saya memilih artikel tersebut. Karena perusahaan PT Matahari Department Store ialah menerapkan program Service Excellence yang dapat meningkatkan volume penjualan serta loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. PT Matahari Dep Store adalah perusahaan Lipo Group yang bergerak di bidang retail atau jasa dengan produk pakaian yang branding. Selanjutnya adalah di sini ada logo perusahaan ya. Perusahaan tersebut adalah bagaimana profil perusahaan, yaitu nama perusahaan PT Matahari Department Store Tbk, tahun berdiri 28 Mei 2015, alamat di Matahari Festival Galumas lantai 2, Jalan Raya Arteri, Galumas, Komplek Perumahan Galumas Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Jumlah karyawan di PT tersebut ialah ada 264 orang. Jenis perusahaannya adalah retail atau jasa. Produk yang dikenakan adalah pakaian. Sejarah perusahaannya, PT Matahari Dep Store berdiri sejak 2015. Itu hanya di Matahari Festival saja ya, belum di semua gerai Matahari. Sampai saat ini mengoperasikan 155 gerai yang tersebar di 74 kota di seluruh Indonesia dengan luas ruang hampir 1 juta meter persegi dan telah mengembangkan kehadirannya dalam dunia online melalui matahari-app-store.com. Dan merek-merek eksklusif Matahari telah berulang kali terpilih sebagai merek fashion terfavorit di Indonesia dalam segala aspek bisnisnya. Matahari Festival tersebut ialah Matahari Festival yang di Karawang ini termasuk 32 gerai ya. Dan langsung saja saya akan membacakan tentang Grand Theory. Menurut Abdullah, pada tahun 2014, manajemen adalah keseluruhan aktivitas yang berkenaan dengan melaksanakan pekerjaan organisasi melalui fungsi-fungsi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan bantuan sumber daya organisasi. Money, material, matching, and method secara efisien dan efektif. Yang kedua, menurut Sumarsan, pada tahun 2013, manajemen diartikan sebagai seni dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengandalian penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan atau sasaran kinerja. Yang ketiga, menurut Wibowo, pada tahun 2011, manajemen adalah proses penggunaan sumber daya organisasi dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu middle theory. Yang pertama, menurut Kotler and Keller, pada tahun 2012, halaman 5. Pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Kedua, menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2012, halaman 29, pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Yang tiga, menurut W. Stanton pada tahun 2014, halaman 221, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membentuk, mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran organisasi. Selanjutnya, rank teori. Yang pertama ada menurut Kotler ya, pada tahun 2000 halaman 119, promosi ialah bagian dan proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi atau promotion mix. Yang kedua menurut Stanton ya,
Pada tahun 1993, promosi adalah kegiatan memberikan informasi kepada konsumen, memengaruhi dan menghimbau khalayak ramai. Yang ketiga, menurut Gito Sudarmo pada tahun 2000 halaman 237. Promosi ialah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka, dan kemudian mereka menjadi senang dan lalu membeli produk tersebut. Selanjutnya, dari tujuan kerja praktek ini adalah untuk memahami dan mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh PT Matahari Department Store Tbk untuk menarik minat beli customer. Penulis pun ingin mengetahui produk, harga, dan promosi yang ditawarkan oleh PT Matahari Department Store kepada customer. Metode kerja praktek tersebut dilakukan secara praktek langsung di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan perusahaan, praktek langsung, dan melakukan pengamatan selama di lapangan. Di kerja praktek ini telah dibimbing oleh pembimbing lapangan dan dosen pembimbing yang membantu dalam proses kegiatan, proses kerja di lapangan, dan membantu dalam penyusun laporan artikel kerja praktek. Selanjutnya, tugas-tugas yang dilakukan ya. Report pengaplikasian data MRO. Pengaplikasian data MRO itu adalah Member Relation Organization. Tugas kerja praktek yang dilaksanakan di PT Matahari Department Store yang dimulai dari tanggal 20 Januari 2020 hingga 15 Februari 2020. Tahapan pembuatan report pengaplikasian data MRO ini yang ditugaskan pada mahasiswa yaitu yang pertama, penulis mengumpulkan data yang telah disediakan oleh Customer Service Advisor. Yang kedua, penulis input data yang diterima Microsoft Excel. Yang ketiga, setelah data selesai diinput, penulis pelaporan kepada Customer Service Advisor. Yang keempat, kemudian setelah data dikonfirmasi oleh tim leader, penulisan menyampaikan kepada rekan kerja. Selanjutnya akan diadakan briefing kerja. Kegiatannya ini meliputi pelaksanaan rapat kecil guna menyampaikan informasi terbaru mengenai yang pertama ada safety, yaitu informasi terkini mengenai isi keselamatan kerja serta menghimbau supaya mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawannya. Yang kedua, quality, yaitu menginformasikan isu terkini mengenai problem, kualitas produk maupun kondisi sales growth dan achievement. Yang ketiga, productivity, yaitu menghimbau supaya rekan kerja melakukan kerja secara efektif dan efisien. Hasil dari kegiatan ini adalah rekan kerja memahami serta menerapkan himbauan kesehatan, keselamatan kerja, dan melaporkan segala bentuk keabnormalan kepada supervisor, pencapaian sales growth dan achievement, serta meningkatkan produktivitas kerja. Uraian pelaksanaan kerja praktek, yaitu tugas utamanya adalah yang pertama, sosialisasi program Service Excellent, di mana dalam kegiatan tersebut pengenalan program Service Excellent, penulis mendapatkan pengarahan oleh store manager dan supervisor mengenai update informasi. Yang pertama ada tipe customer dominance. Apa itu tipe customer dominance? Adalah bagaimana pengendaliannya. Kita harus kelihatan sangat sibuk, memberikan kesan tidak mau mendengarkan, menampilkan sikap serius, berpendapat dengan tegas. Itu contoh tipe customer dominan ya. Adapun menghadapinya adalah dengan cara hindari basa-basi yang berlebihan, mengembangkan hubungan personal yang kuat bukan merupakan prioritas untuk dominant person. Bertindaklah dengan efisiensi, disiplin waktu, dan terorganisasi dengan baik, dan berbicara dengan tegas dan to the point. Yang kedua ada tipe customer steadiness. Tipe customer tersebut adalah ciri-cirinya sikapnya lebih tertutup, sikap yang pasti-pasti, sabar, lebih pendiam, tidak suka basa-basi. Cara menghadapinya adalah hindari basa-basi yang berlebihan, jangan memberikan janji yang kemungkinan tidak bisa Anda tepati. Jelaskan kepada mereka singkat, padat, jelas, dan sistematis. Jika mereka merasa cocok, sangat besar kemungkinan mereka akan menjadi pelanggan yang setia. Yang ketiga ada tipe customer influence. Contohnya adalah tipe customer tersebut adalah kelihatan sangat aktif, senang berbicara, senang membangun relasi
Komunikasi secara informal mengekspresikan pendapat emosional atau perasaan. Cara mengatasinya adalah bangunlah komunikasi yang aktif, libatkan mereka dengan hubungannya akrab, tanyakan pendapat mereka, lakukan komunikasi yang intens agar mereka merasa nyaman. Jangan ragu-ragu untuk mengajak ngobrol mereka di luar urusan pekerjaan. Yang keempat ya, terakhir, ada tipe customer compliance. Tipe customer compliance adalah tidak banyak bicara, teliti, mengacu pada standar dan prosedur, kaku, menyukai informasi yang detail. Cara menghadapinya adalah dengan cara hindari kesalahan-kesalahan kecil, sajikan data yang akurat karena tipe ini sangat teliti. 3. Tidak perlu memberi penjelasan panjang lebar karena customer tipe ini lebih percaya terhadap data. Yang 4. Pandai-pandailah mencarikan percakapan karena tipe ini agak kaku. Bagaimana cara menghadapi komplain? Cara menghadapi komplain customer adalah 1. Ya, mendengarkan apa keluhan customer sampai ke bagian inti masalah. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan kita. Yang ketiga, tidak lanjuti masalahnya. Yang keempat, berikan kesan empati. Yang kelima, cepat bertindak jika perlu. Yang keenam, tetap fokus kepada inti permasalahan. Yang ketujuh, tetap bersikap ramah dan profesional. Yang kedelapan, mengakui kesalahannya Anda. Slide selanjutnya, tugas yang kedua adalah report service excellent ya. Tugas kerja praktek yang dilaksanakan PT Matahari Department Store ini dimulai dari tanggal 20 Januari 2020 hingga 15 Februari 2020. Tahapan pembuatan report service excellent yang ditugaskan pada mahasiswa yaitu penulisan pengumpulan data yang telah disediakan customer service officer. Yang kedua, penulis input data yang diterima ke Microsoft Excel. Yang ketiga, setelah data selesai diinput penulisan melaporan kepada tim leader. Yang keempat, kemudian setelah data dikonfirmasi oleh CSO, penulis menyampaikan kepada rekan kerjanya. Yang ketiga, tugas utamanya adalah meeting service excellent. Dalam meeting service excellent ini, tim manajemen memberikan informasi mengenai keadaan persaingan perusahaan. Selain itu, penulis berbagi informasi dengan supervisor dan manajer produksi mengenai problem yang perlu disupport serta menyampaikan aspirasi rekan kerja terhadap kondisi yang menghambat proses penjualan. Tugas pendukungnya adalah di sini saya akan menjelaskan bagaimana kerja praktek saya di sini, itu briefing kerja. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan rapat kecil guna menyampaikan informasi terbaru mengenai yang pertama safety, yaitu informasi terkini mengenai keselamatan kerja serta menghimbau supaya mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, quality, yaitu menginformasikan isu terkini mengenai problem kualitas produk maupun kondisi sales growth dan achievement. Yang ketiga, productivity, yaitu menghimbau supaya rekan kerja melakukan kerja secara efektif dan efisien. Hasil dari kegiatan ini adalah rekan kerja memahami serta menerapkan himbauan kesehatan, keselamatan kerja dan melaporkan segala bentuk keabnormalan kepada supervisor, pencapaian sales growth dan achievement, serta meningkatkan produktivitas kerja. Permasalahan pada PT perusahaan tersebut hanya menggunakan strategi pemasaran melalui pendekatan dengan cara berkunjung ke customer dan menjalin komunikasi secara intens, tidak menerapkan kurangnya fasilitas. Solusinya adalah PT Matahari Department Store TBK ini harus memperbaiki pelayanan kepada konsumen dengan meluncurkan fitur call center khusus untuk pelayanan konsumen, meningkatkan kenyamanan konsumen melalui berbagai fasilitas seperti kamar kecil, ruang sholat, ruang duduk, parkir mobil, dan layanan bungkus kado. Selain itu, perusahaan juga menawarkan lebih banyak kemudahan seperti pembayaran barang di satu gerai dan pengambilan di gerai lainnya. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan itu tata cara laksana pelayanan pengunjung PT Matahari Department Store ini telah baik dan sudah melakukan standar operasional perusahaan. Akan tetapi masih ada beberapa karyawan yang tidak sesuai dengan SOP tersebut. Kurangnya fasilitas juga mempengaruhi servis untuk customer. Akan tetapi PT Matahari Department Store ini kalawang banyak diminati oleh pengunjung, terutama untuk ibu-ibu karena harganya yang terjangkau dan banyak promo-promo lainnya. Sarannya, menambahkan fasilitas yang ada seperti
menambah tempat untuk menunggu, serta memberikan training dan motivasi terhadap karyawan agar status pelayanan meningkat. Berikut adalah fotonya ya. Foto ini ada standar grooming, bagaimana standar grooming pada PT Matahari Department Store ini dengan berpakaian yang tidak memakai kerudung, yaitu dengan menggunakan rambutnya diikat dan menggunakan ikat rambut, dan kalau yang tidak memakai kerudung itu adalah memakai rok, stocking, dan sepatunya juga harus. Di sini ada foto kegiatan di saat saya sedang kerja praktek ya. Di sini ada standar grooming bagi perempuan, yaitu yang tidak mengenakan kerudung harus memakai rambut pendek. Kenapa harus? Biar tidak ribet, dan rambut tersebut harus tidak boleh melewati sampai kera ya. Kalau misalkan rambut yang panjang dikenakan memakai sirkam atau sisir rambut ya, dan rambut tersebut akan diikat kayak seperti pramugari gitu. Dan pakaian ininya adalah seragam Matahari, yaitu yang berwarna merah. Rok kalau yang tidak memakai kerudung, roknya pendek, memakai stocking, sepatunya pantofel. Dan jangan lupa bagi grooming untuk make upnya adalah memakai eyeshadow yang berwarna abu-abu dan lipstiknya warna merah, blush onnya juga warna pink. Tidak diharuskan untuk memakai alis ataupun memakai bulu alis extension ya. Dan untuk yang memakai kerudung, wanita dikenakan untuk kerudungnya itu warna merah, pakai mangset yang berwarna merah juga, lalu pakai celana panjang, celana kerja yang warna abu-abu, lalu sepatunya juga pantofel, kaos kakinya juga warna hitam. Dan semua untuk karyawan Matahari harus memakai parfum biar nggak bau ya. Untuk laki-lakinya mengenakan baju seragam yang warna merah, celana abu-abu, sepatu pantofel, dan rambut juga sesuai standar SOP ya, tidak boleh melewati kera dan harus tetap rapi untuk rambutnya. Di sini ada contoh untuk inian rambutnya ya, bagaimana pengikatan rambut yang benar atau mana yang salah. Dan di situ juga saya ada foto kegiatan saat briefing bersama store manager dan supervisor. Di sini ada pengaplikasian pada matahariappstore.com. Di situ kita tidak usah belanja ke Matahari.